Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih yang dikasihi Yesus dalam channel Langsung Sitorus ini yang akan kita gunakan untuk menafsirkan epistel pada tanggal 6 Oktober tahun 2024 atau minggu ke-19 setelah Trinitas di gereja-gereja kita Mitra WEM. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin memperkaya kita akan pemahaman kita terhadap firman Tuhan, dan kiranya kita saling mengisi, berikanlah komentar yang positif yang memperkaya pemikiran kawan-kawan yang mendengar video ini dan membaca komentar. Dan bagi orang yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih, dan kiranya kawan-kawan yang belum subscribe, sering lupa ya, di-subscribe lah dan bagikanlah video ini sebagai cara kita bersama untuk memberitakan Injil. Karena tema kita kali ini, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Sekarang waktu yang baik untuk memberitakan firman. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih yang dikasihi Yesus, kita terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Amin. Marilah kita baca firman epistel yang akan kita renungkan, yakni ditentukan dari kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, bagian akhir daripada berita tentang pengutusan Musa oleh Jehovah Elohim yang memanggilnya untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 kita baca. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan Jehovah? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian,
Ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Elohim Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Itu tongkat Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam almanak kita diusulkan tema sesuai dengan evangelium yang akan kita renungkan juga, yakni siap sedia memberitakan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, katanya. Itulah landasan tema kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa memang seorang Musa bagi bangsa Israel dan juga bagi manusia seluruh dunia selama 4 dekade milenium ini. Mengapa? Ya, di Amerika Serikat wajahnya diabadikan sebagai pemberi hukum utama di samping Hammurabi dan juga Nabi Muhammad. Karena atas kesediaannya menerima tugas dari Tuhan dan mencatat semua hukum-hukum Tuhan menjadi pedoman hidup umat manusia yang terbaik dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia adalah tokoh yang paling utama. Ya, banyak dari hukum-hukum Musa itu yang menginspirasi undang-undang di setiap negara, termasuk undang-undang yang terkandung di dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, hukum rumah tangga, hukum perdagangan, dan lain-lain. Inilah Musa yang dipanggil oleh Tuhan, seorang yang dibesarkan di istana Firaun karena putri Firaun mengambilnya dari sungai sewaktu ibunya melarungnya ke sungai agar tidak dibunuh oleh serdadu Mesir. Dan putri Firaun yang kita tidak tahu namanya itu memelihara Musa di istana dan menjadi anak siapa? Ya putra gitulah. Namanya pun Musa, bahasa Mesir berarti putra, laki-laki. Dia anak yang diadopsi oleh putri Firaun. Luar biasa. 40 tahun dia berada di istana Firaun dan juga sekaligus memperhatikan penderitaan umat Israel di Mesir, yakni tercerai-berai tanpa gembala, diperbudak oleh Mesir dalam rangka membangun kota yang kemudian disebut kota Ramses, ya. Dan coba bayangkan, karena dia keluar istana dan melihat orang Ibrani yang sedarah dengan dia menjadi jatuh cinta kepada bangsa Israel. Tidak tahan melihat penderitaan bangsa Israel
dalam perbudakan itu. Ya sempat membunuh seorang Mesir yang membunuh orang Israel ya. Tapi bangsanya sendiri yang mau mengkhianati dia. Sehingga dia melarikan diri dari Mesir ke Midian melalui gurun Sinai. Dalam pelariannya ini dia tidak menyeberang sungai Laut Merah, tapi menempuh jalur perjalanan yang umum dilalui orang, tetapi masuk ke gurun Sin dan menuju dari situ ke daerah Midian. Di daerah Midian dia menjadi gembala kambing domba Jetro yang menjadi mertuanya. Tapi yang paling utama dia berada di sana termasuk belajar tentang keagamaan dan kepercayaan kepada Jehovah Elohim. Dia mengenal Tuhan Jehovah Elohim melalui mertuanya Jetro. Dan akhirnya dia menikah. Sewaktu menggembalakan kambing domba mertuanya itulah Musa dipancing Tuhan untuk bertemu dengan dia di Gunung Sinai. Karena di puncak gunung itu dia melihat api menyala, tapi dahan-dahan dan ranting-ranting di sekitar api itu tidak terbakar. Ya, kita tahu daerah yang kaya minyak sering terjadi begitu. Ya, dan ranting-ranting itu tidak terbakar karena sudah ya di atas lidah api atau di bawah lidah api. Dan dia heran melihat itu. Dari jauh memang nampak api menyala, tapi ranting-ranting tidak terbakar. Tapi setelah dia sampai di puncak gunung itu, dia lihat juga tidak terbakar. Ya, sama seperti kalau kita pegang macis yang gas itu, walaupun tangan kita sudah kena api macis itu menyala, tangan kita tidak terbakar, kan kayak gitu. Tapi lebih dari situ keheranan mujizat yang terjadi di Gunung Sinai yang dipakai Tuhan untuk meyakinkan Musa bahwa ada Tuhan Jehovah Elohim yang akan menyuruh dia, mengutus dia membebaskan orang Israel dari tanah Mesir sesuai dengan janji Tuhan bahwa umat Israel harus memiliki tanah perjanjian. Ini setelah 400 tahun lebih janji itu dikatakan, Tuhan mengingat kembali dengan mendengar kerangan, keluhan, dan teriakan bangsa Israel keturunan Yakub itu di Mesir. Waktu itu Firaun yang mengenal Yusuf sudah meninggal dunia, sudah dinasti yang baru memerintah di Mesir, sehingga tidak peduli lagi soal jasa-jasa Yusuf bin Yakub yang menyelamatkan bangsa Mesir dari musim kelaparan waktu itu. Yang penting bagi Firaun itu waktu membangun kota ada batu bata, ada batu yang harus digunakan untuk membangun gedung-gedung di kota mereka. Kota yang kemudian disebut kota Ramses. Ramses artinya Ramuse. Firaun itu menganggap dirinya sebagai putra dewa Ra, Ramses.
putra dewa Ra, sembahan Mesir. Musa sendiri hanya putra, tidak tahu kita putra siapa. Ya, Tuhanlah yang tahu siapa ayahnya Amran itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di puncak gunung itulah Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan mengatakan dia harus pulang ke Mesir untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menyembah Tuhan yang benar, yakni di Gunung Sinai. Itulah alasan yang digunakan oleh Musa kepada Firaun agar Firaun mengizinkan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Karena kami umat Israel akan beribadah kepada Tuhan kami di Gunung Sinai katanya. Tapi sampai 10 kali itulah ya Firaun di Mesir itu tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar biasa itu. Pemanggilan itulah yang kita baca dalam Keluaran 3. Disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Ehye, Aser Ehye, saya ada yang saya ada. Aku adalah aku, kata penterjemah dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya memang, tapi itulah sebutan orang pertama. Lalu kalau seseorang menyebut dia ada, maka sebutannya adalah Yahweh. Dan kebetulan bentuk kata Ibrani, ya Yahweh itu dari kata haya, ada. Dia ada, Yahweh. Tapi bentuk hibilnya, refleksinya, dia membuat ada. Itulah nama Yahweh, jadi dia yang ada. Makanya Tuhan Yahweh itu sering juga dinamai Hu, si dia. Hu katanya orang ketiga tunggal, dia. Jadi dia ada, dia membuat ada. Itulah Tuhan yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, memanggil Musa. Dan dalam berita ini, karena Musa menolak suruhan Tuhan, marah Tuhan. Apakah kau tahu bukan saya yang bikin ini, tunjukkan dirinya bahwa Jehovah adalah yang membuat ada, yang mencipta, yang menjadikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, suruhan Tuhan itu memang berat. Karena apa? Musa melihat dirinya sebagai buronan dari Mesir. Dan kalau kembali ke istana, dia bisa saja ditangkap, ditahan, dijebloskan di penjara, bahkan dihukum mati karena ketahuan kepada Firaun telah membunuh orang Mesir. Sehingga dia menolak. Alasan kedua, katanya dia berat lidah, berat mulut, berat bicara, ya, semua berat. Tapi alasan-alasan itu tidak dipedulikan oleh Tuhan. Yang penting kau mau, saya akan menyertai kamu, katanya. Ya memang banyak alasan kita menolak ya suruhan Tuhan. Sering terjadi sampai sekarang itu. Sampai Tuhan marah kepada kita.
Kalau orang tidak pandai bicara, padahal juru bicara Tuhan dia, kayak mana caranya ya? Tapi kalau kita menyadari kekurangan kita itu, kita tidak jeblok di sana, tidak boleh berhenti di sana. Tuhan mengajari Musa, kau lihat si Harun saudaramu katanya. Jadi Musa walaupun 40 tahun di padang gurun, di mertuanya Jethro, masih berkomunikasi rupanya dengan orang Israel di Mesir, termasuk kepada saudaranya Harun, ya, orang Lewi itu katanya. Dan dia pandai bicara. Tapi yang utama adalah bahwa kalau kita mengalami kelemahan, kekurangan, kita harus mau mencari orang lain teman kita bekerja. Tuhan menunjuk itu agar kita temukan orang yang tepat. Ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah tim kerja untuk saya dalam memberitakan firman ini katanya. Itu sangat penting, terutama di zaman modern sekarang. Tim kerja harus ada. Jangan ditiru saya, tidak ada tim kerja saya sekarang setelah pensiun. Tetapi sebelum pensiun, tim kerja saya yang kerja habis-habisan semua. Bagaimana ya? Ada program kemitraan, ya itu bisa berjalan dengan tim kerja yang bagus. Ya, jadi kelemahan kita bisa diatasi dengan memanggil orang lain membantu kita. Itu pekerjaan yang baik menurut Tuhan. Jangan segan bekerja sama dengan orang lain. Dalam membangun gereja pun, dalam menunaikan tugas suruhan Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, beritakanlah Injil kepada segala bangsa-bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ajari mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan Tuhan mengatakan, saya akan menyertaimu sampai akhir zaman ya, sampai ke ujung dunia. Itu luar biasa, dan itu harus kita lakukan bukan sendiri-sendiri. Tuhan memberikan tugas itu kepada para muridnya, bukan hanya yang 12 orang itu, tapi lebih dari 70 orang yang hadir waktu keberangkatan Yesus ke surga. Ya, kepada seluruh murid berlaku suruhan itu. Ini kepada Musa dan ada timnya Harun, ya. Nanti ikut juga saudarinya Miriam, bukan Maria ibu Yesus, bukan Miriamnya. Ada yang salah mengatakan bahwa Miriam saudara Musa inilah yang menjadi ibu Yesus. Itu ajaran sesat itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan, dia ada dan dia yang membuat ada. Kalau kita yakin bahwa Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, menciptakannya, pasti dia juga bisa menyertai kita. Tantangan ada, hambatan pasti ada. Tetapi Tuhan mengajari kita untuk melakukan strategi. Salah satu strategi, teman kerja kita ditunjuk oleh Tuhan. Dan kita harus temukan teman kerja kita agar sukses pekerjaan itu. Nah, jadi, namun demikian, kita tidak bisa luput dari pelaksanaan tugas itu. Karena walaupun Tuhan sudah memerintahkan agar Harun menjadi teman ya Musa dalam melaksanakan tugas yang disuruhkan Tuhan, ya Musa harus terus bisa bekerja. Engkau harus berbicara kepada Harun, menaruh perkataan kepada mulut Harun, dan Tuhan
Musa itu harus menerima perkataan dari Tuhan. Jadi Tuhan menyertai lidah Musa dan lidah Harun, ya, agar lidah ini mengatakan firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tidak menjadi lidah yang mengajak orang ngomel-ngomel terus, bukan. Ya, jadi dikatakan di sana Harun itu berbicara atas nama Musa, dan Musa di hadapan Harun ibarat Elohim di hadapan Musa, ya. Jadi bukan menjadi dewa, tetapi antara utusan dan yang diutus ada memang penugasan-penugasan. Jadi Harun itu harus menghormati Musa sebagai utusan utama daripada Tuhan, sebagai pelaksana tugas yang disuruhkan oleh Tuhan, melaksanakan tugas yang diserahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan dua-duanya harus kerjasama. Dalam pemberitaan Injil pun orang harus kerjasama, jangan berkelahi. Kalau ada perbedaan teologi, perbedaan pemahaman, jangan terus langsung retak, kerjasama. Ya, harus saling mengisi, saling memperkaya pemahaman atas suruhan Tuhan itu, sehingga pekerjaan selalu situasional, kondisional, dan domisilional, ya, si kondom. Jadi itu demi kelancaran pelaksanaan tugas itu. Tuhan memberikan alat kepada Musa, kepada kita pun Tuhan memberikan alat, bukan hanya alat tubuh, tetapi kepada Musa diberikan tongkat sakti, ya. Orang Batak memiliki tongkat selegudi, tapi aneh, orang Batak itu Raja di Zulu mertukut selegudi katanya, tapi ada Batak selalu memberikan tongkat tunggal peneruan dipegang-pegang siapa orang yang memimpin, padahal itu salah, seolah-olah pemimpinnya itu itulah itu yang bisa menyelewengkan apa, karena dulu tongkat tunggal peneruan itu adalah sebagai tongkat sihir untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Tetapi kalau tongkat selegudi, ya, yang menjadi tongkat penuntun yang luar biasa, orang Batak harus menyadarinya. Jangan gara-gara di tongkat tunggal peneruan itu banyak kanak-kanan atau ukir-ukiran yang menunjukkan kemagisannya, janganlah dipakai oleh para pemimpin itu. Biarlah datu-datu hitam atau datu-datu yang berniat hitam, berniat jelek menggunakan itu. Kalau para pemimpin rakyat kita, biarlah tongkat selegudi, dan sekarang itu bisa dibuat menjadi tongkat emas, tongkat sakti seperti diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dengan tongkat itu Musa bisa dimampukan memadakan mujizat-mujizat. Yang pertama, tongkat Musa menjadi ular, dan tongkat penyihir Firaun bisa juga menjadi ular, tapi tongkat ular Musa itu bisa, bayangkan, mematikan semua ular tukang sihirnya Firaun itu. Jadi ada peralatan yang direstui oleh Tuhan. Itu perlu. Dari situlah kita membuat peralatan dalam pelayanan kita di gereja, di mana-mana, ya. Ya, pimpinan gereja Katolik selalu pegang tongkat bersimbolkan salib, kan? Kalau kita malunya kita bertongkat, mudah-mudahan nanti bisa juga pemimpin gereja kita memiliki tongkat, ya, tongkat gembala namanya. Dan kalau orang memegang tongkat gembala itu,
ya tentu saja itu harus diingatkan agar selalu meniru gembala agung dari Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, seorang bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, itulah nabi. Dan seorang nabi bisa juga punya penyambung lidah, sehingga ada mata rantai pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dari Indonesia sampai ke ujung bumi, itu harus dipikirkan. Jangan main sendiri-sendiri, sehingga kerajaan Tuhan datang. Jangan tolak pemberitaan Tuhan, penyuruhan Tuhan. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Itu tugas kita. Karena apa? Kerajaan Yesus Kristus harus semakin nyata di dunia ini. Walaupun orang semakin banyak yang menjadi penolak-penolak pemberitaan Injil, ya kita harus berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Karena masa depan dunia, masa depan gereja, masa depan masyarakat, masa depan keluarga kita ada di dalam firman Tuhan yang terkandung dalam kitab suci Injil, dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kamu sekalian. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami dikuatkan dan kami semakin mau untuk turut memberitakan kehendak-Mu, menjadi utusan-Mu, melakukan dan mewujudkan apa yang Engkau kehendaki terjadi di dalam hidup kami dan di sekitar kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon, kabulkan doa kami. Amin.